Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 Utilitas Pabrik Kimia B ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai pengolahan limbah padat anorganik, di mana dosen pengampu kami yaitu ada Ibu Mutia Reza STMT dan juga Ibu Memik Dian Puspitasari STMT. Next. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami dan juga job desk dari masing-masing anggota kelompok. Yang pertama dari saya sendiri, Giovanni Putri 05191031. Tugas saya di sini mengedit PPT dan juga mencari beberapa materi terkait topik yang akan kami angkat ini. Dan juga ada Faizal Almin Nakul 05201027. Tugasnya juga sama, mengedit PPT dan juga mencari materi. Yang ketiga ada Muhammad Ali Sidki dengan NIM 0510201050. Tugasnya juga mengedit PPT dan juga mencari materi. Dan yang terakhir ada Rio Marlino 05201079. Tugasnya juga mengedit PPT dan mencari materi. Yang pertama yaitu kita masuk ke limbah. Jadi limbah itu adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, dan juga makhluk hidup lainnya. Bahan yang sering kita temukan dalam limbah itu antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikroba patogen, dan juga parasit. Selanjutnya itu ada limbah padat, di mana limbah padat ini limbah yang memiliki wujud padat, yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Jadi limbah padat ini itu biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain-lain. Next. Selanjutnya pada topik utama kita yaitu limbah anorganik, di mana limbah anorganik itu adalah limbah yang bukan berasal dari makhluk hidup atau dia itu lebih ke non hayati seperti kayak botol plastik, kaleng minuman, dan kaca, di mana penguraian limbah anorganik ini itu tuh membutuhkan waktu yang lama, bukan hanya beberapa bulan, tapi dia membutuhkan waktu hingga ratusan tahun karena sifatnya yang tidak mudah terurai secara alami. Di mana limbah anorganik ini juga salah satu jenis limbah yang paling banyak mencemari lingkungan di Indonesia menurut The National Plastic Action Partnership atau NPAP, di mana kurang lebih ada sekitar 4-5 juta ton limbah plastik yang mencemari saluran air dan juga laut. Next. Selanjutnya ini ada karakteristik. Jadi pengujian karakteristik limbah yang digunakan untuk menentukan fasilitas pengolahan itu dalam memperkirakan kelayakan pemanfaatan limbah untuk energi dan juga merencanakan fasilitas pembuangan akhir, di mana ada 3 karakteristik. Yang pertama ada karakteristik fisik, di mana dia itu meliputi berat jenis, kadar air, ukuran partikel, dan juga permeabilitas buangan terkompaksi. Yang kedua itu ada karakteristik biologi. Jadi di mana karakteristik biologi ini dia meliputi biodegradabilitas dan juga produksi bau. Selanjutnya ada karakteristik kimia, di mana kimia ini dia meliputi proximate analysis atau biasa dikenal kayak kelembapannya, volatilitas, terus fixed carbon dan juga abu. Next. Oke, baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Untuk dari yang pertama, untuk pengolahan limbah padat anorganik itu ada pengolahan inert landfill. Dari pengolahan inert
sendiri juga itu banyak jenisnya. Menurut dari standar internasional Indonesia terdapat beberapa metode pembuangan akhir sampah atau TPA. Salah satunya kami di sini memilih inert landfill yang merupakan jenis landfill yang dirancang khusus untuk menampung limbah non-reaktif atau limbah yang tidak mudah terdekomposisi. Proses ini juga mencakup beberapa tahap, yaitu persiapan lokasi, pembuatan selokan dasar, pengangkutan limbah, pemadatan limbah, penutupan landfill, dan pemantauan setelah landfill ditutup. Next. Dari beberapa tahap tersebut, inert landfill sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Salah satunya dari keuntungan tersebut lebih efektif dalam beberapa kasus, yaitu lebih murah dan tidak memerlukan proses yang cukup rumit dari beberapa metode pengolahan limbah yang lainnya. Dan yang kedua, ada mencegah penyebaran limbah padat yang tidak terkendali. Dan yang terakhir, ada potensi penghasilan energi dari gas metan. Nah, gas metan ini dapat digunakan untuk memasak sebagai pengganti gas LPG. Untuk kerugiannya sendiri, itu ada memerlukan lahan yang luas, dikarenakan sampah atau limbah yang dibuang tidak sedikit jumlahnya. Untuk yang kedua, lama waktu yang diperlukan untuk penguraian limbah padat tidak tidak sebentar. Dan yang terakhir, kemungkinan timbulnya masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik, seperti potensi pemanasan global. Gas landfill umumnya mengandung gas metan, gas karbon dioksida, dan gas lain-lain. Nah, dari gas-gas tersebut itu termasuk dalam gas rumah kaca yang mana dapat memicu pemanasan global. Lalu selanjutnya kita masuk ke metode pengolahan insinerasi dengan pemulihan energi atau waste to energy incineration. Insinerasi dengan pemulihan energinya adalah proses pembakaran limbah padat dengan tujuan utama untuk menghasilkan energi dalam bentuk panas yang selanjutnya digunakan untuk menghasilkan listrik atau panas tambahan. Proses ini melibatkan pembakaran limbah pada suhu tinggi dalam reaktor khusus yang dirancang untuk mengoptimalkan pembakaran dan menghasilkan energi. Insinerasi dapat mengurangi volume sampah hingga 95-96% tergantung dari komposisi dan derajat recovery sampah. Yang berarti insinerasi tidak sepenuhnya menggantikan penggunaan lahan sebagai area pembuangan akhir atau landfill, tetapi insinerasi mengurangi volume sampah yang dibuang dalam jumlah yang signifikan. Adapun proses insinerasi mencakup beberapa tahap, yaitu yang pertama pemuatan limbah, di mana limbah padat dikumpulkan dan dibawa ke fasilitas insinerasi. Lalu ada pembakaran limbah, di mana limbah padat itu dimuat ke dalam reaktor insinerasi dan pembakaran pun terjadi. Proses ini memerlukan bahan bakar tambahan seperti minyak atau gas alam untuk memulai dan menjaga pembakaran limbah. Pembakaran menghasilkan panas yang sangat tinggi, yaitu mencapai suhu sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Lalu yang ketiga adalah penghasilan energi, di mana panas yang dihasilkan selama pembakaran limbah digunakan untuk menguapkan air yang ada di dalam limbah dan menghasilkan uap. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang kemudian menggerakkan generator listrik untuk menghasilkan listrik. Lalu keempat ada pengendalian emisi, di mana selama proses insinerasi, gas buang dan partikel yang terbentuk selama pembakaran mengandung polutan yang berpotensi berbahaya. Oleh karena itu, proses ini diperlukan sistem pengendalian polusi yang mencakup ada pengendalian partikulat, di mana partikel-partikel padat yang terbentuk selama pembakaran dihapus menggunakan perangkat seperti electrostatic precipitators atau fabric filters. Lalu ada pengendalian gas buang, di mana gas buang yang mengandung polutan akan diolah dengan scrubber atau teknologi pengurangan emisi lainnya.
Lalu tahap kelima yaitu penghilangan abu, di mana setelah pembakaran selesai, abu yang dihasilkan diangkat dan dibuang dengan aman. Abu ini seringkali mengandung residu beracun yang memerlukan penanganan khusus. Lalu tahap keenam ada penggunaan energi, di mana listrik yang dihasilkan dari turbin dan generator dapat digunakan untuk menyuplai daya ke jaringan listrik umum. Sementara panas yang dihasilkan juga dapat digunakan untuk keperluan pemanasan kota atau industri. Untuk kelebihannya sendiri, kelebihan insinerasi ini adalah mengurangi volume limbah padat sehingga mengurangi kebutuhan untuk landfill. Yang kedua, panas yang dihasilkan selama insinerasi dapat digunakan untuk menghasilkan energi yang kemudian diubah menjadi listrik. Yang ketiga, mengurangi bau dan juga mengurangi potensi masalah hama. Lalu ada juga kekurangan dari insinerasi, yaitu menghasilkan emisi gas buang dan partikel, termasuk polutan yang dapat mencemari udara. Kekurangan yang kedua yaitu pembangunan dan pengoperasian fasilitas insinerasi memerlukan biaya operasional yang tinggi, dan beberapa insinerasi memerlukan bahan bakar tambahan yang dapat mendorong konsumsi sumber bahan bakar fosil. Baik, selanjutnya masuk pada proses pengolahan yang ketiga yaitu 3R atau reuse, reduce, dan recycle. Untuk prinsipnya sendiri, biasanya itu lebih berfokus kepada pengolahan limbah padat anorganik daripada limbah anorganik. Prinsipnya pendekatan berkelanjutan yang berusaha untuk mengurangi limbah, memanfaatkan kembali bahan, dan mendaur ulang bahan daripada membuangnya ke landfill atau pengolahan inerasi. Untuk reduce sendiri atau mengurangi, di sini berfokus untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menjadi limbah. Ini dapat menyangkut pengurangan bahan kemasan berlebihan, penggunaan produk yang lebih tahan lama, dan praktik yang mengurangi pemborosan sumber daya. Untuk reuse sendiri atau memanfaatkan kembali, prinsip ini mendorong penggunaan kembali produk atau bahan sebanyak mungkin. Contoh sederhananya adalah menggunakan botol minuman kaca yang dapat diisi ulang daripada botol plastik dalam sekali pakai. Untuk yang terakhir, recycle atau mendaur ulang, prinsip ini melibatkan proses mengumpulkan, memisahkan, dan memproses kembali bahan-bahan untuk menghasilkan produk baru. Daur ulang merupakan cara yang paling efektif untuk mengurangi penggunaan bahan mentah dan mengurangi bahan limbah anorganik. Next. Untuk kelebihannya, pelestarian dan perlindungan lingkungan. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui, untuk penggunaan kertas kita bisa mendaur ulang dan itu dapat mengurangi penebangan pohon yang terjadi untuk membuat kertas yang baru. Mengurangi konsumsi energi, di sini artinya kita dapat mengurangi beberapa pembuatan produk baru karena kita menggunakan produk-produk yang sudah ada. Mengurangi polusi udara dan air. Di sini berkelanjutan pada poin kedua, jika kita tidak membuat produk baru, maka kita dapat mengurangi polusi pada udara dan air. Untuk kekurangannya sendiri, lebih banyak polusi dan konsumsi energi. Di sini beberapa saja, tidak masuk ke semuanya. Mengakibatkan polutan tambahan karena pada pemrosesannya atau pada proses daur ulang biasanya limbah anorganik itu dibakar untuk mendapatkan produk yang baru. Peningkatan biaya pemrosesan dan pekerjaan berkualitas rendah. Kenapa bisa dibilang demikian? Karena proses daur ulang menghasilkan produk yang berkualitas rendah dan nantinya akan membuat harga jual juga semakin rendah. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.